Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya, Ibu Nurmiatwati Sarumaha, mengampu mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12 TKJ. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, maka peserta didik akan dapat yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan kontrol panel hosting dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menilai kontrol panel hosting dengan tepat. Nah, setelah mempraktikkan, peserta didik akan dapat menghubungkan kontrol panel hosting dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan kontrol panel dengan benar. Sekarang kita langsung masuk ke materi, yaitu kontrol panel hosting. Apa sih itu kontrol panel hosting? Nah, sebelum menggunakan kontrol panel hosting, Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian daripada kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting adalah program software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengolah segala jenis fasilitas yang ada di web hosting. Maka, dengan adanya kontrol panel hosting ini, pemilik website dan penyedia web hosting dapat melakukan peraturan untuk segala aktivitas yang terkait dengan domain, website, dan web hosting. Nah, sekarang kan udah tahu kan apa itu pengertian daripada kontrol panel hosting? Oke, nah sekarang kita akan langsung ke jenis-jenis kontrol panel hosting itu sendiri. Nah, kontrol panel hosting itu memiliki beberapa jenis-jenis kontrol panel hosting yang tersedia secara online dan semua itu menawarkan fitur-fitur serta desain layanan yang berbeda-beda. Misalnya, cPanel, Please, Direct Admin, ada Webbean, ada ISP Config, ada ISP Manager, dan banyak jenis kontrol panel hosting yang lainnya. Tapi untuk pelajaran ini kita hanya memakai 5 seperti yang Ibu sebutkan barusan. Nah, sekarang kita langsung saja. Dalam sistem operasinya, tampilan setiap kontrol panel hosting ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, tampilan antara si cPanel dengan Webbean atau ISP config dengan ISP Manager. Tampilannya itu memiliki tampilan masing-masing berbeda, tetapi tujuannya itu hampir sama semuanya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja jenis-jenis kontrol panel hosting yang tersedia saat ini. Yang pertama, cPanel. cPanel ini adalah kontrol panel hosting yang berbasis Unix atau Linux. Yaitu antarmuka, grafisnya membantu Anda untuk mengelola website beserta akun hosting Anda dengan sangat mudah dan cepat. Nah, cPanel ini memberikan Anda akses penuh atas berbagai elemen pengaturan dari situs dan administrasi hostingnya. Melalui web browser misalnya, seperti membuat database, membuat akun email, atau responder, dan mengolah file website. Nah, itu dia kalau cPanel. Jenisnya, selain itu, tampilan dari cPanel ini simple dan tidak rumit
dan sangat cocoklah bagi kita para pemula yang baru terjun ke dunia internet yang berhubungan dengan domain, website, dan web hosting. Keunggulan daripada cPanel ini dibandingkan dengan control panel hosting jenis lainnya yaitu selalu mengupdate semua layanan secara teratur. Nah, contoh yang kedua ada Please, yaitu control panel hosting yang mirip dengan cPanel. Nah, memungkinkan Anda untuk mengolah akun hosting Anda melalui antarmuka berbasis web. Anda dapat menginstal control panel ini di dalam VPS atau dedicated server. Dan ini juga memungkinkan Anda mengontrol ribuan virtual host dalam satu mesin. Nah, jadi kamu hanya memiliki satu mesin, jadi kamu bisa mengontrol berbagai atau lebih dari ratusan bahkan ribuan hanya di dalam satu mesin. Kamu bisa mengontrol ribuan virtual host. Control panel memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi banyak tugas yang gilirannya mengurangi biaya dan sumber daya. Yang ketiga, Please ini menawarkan beberapa fitur, yaitu ada membuat akun FTP. Nah, di dalam Please ini kamu bisa membuat akun FTP. Yang kedua, kamu bisa mengolah dan membuat akun email dan database seperti MySQL dan SQL. Dan yang ketiga, kamu bisa menambahkan domain dan subdomain. Dan yang keempat, kamu bisa merestore dan backup data. Dan yang kelima, kamu bisa mengolah DNS dan sumber daya lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Ada ISP-config. ISP-config ini adalah control panel open source multibahasa yang memungkinkan Anda untuk mengolah beberapa server di bawah satu kontrol. Kamu hanya memiliki satu kontrol, tapi kamu bisa mengontrol berbagai atau beberapa server hanya dengan satu kontrol panel, yaitu dengan menggunakan ISP-config. ISP-config ini berlisensi di bawah lisensi BSD, dan kontrol panel open source ini juga mampu mengolah FTP, SQL, BIM DNS, database, dan virtual DS server. Nah, fitur yang disediakan ISP-config ini ada beberapa diantaranya, yaitu yang pertama, kamu dapat memanage lebih dari satu server dari satu panel kontrol. Dan yang kedua, kamu bisa antarmuka web yang memudahkan untuk administrator, reseller, dan client login. Dan yang ketiga, mendukung web server seperti Apache dan administrasi mirroring dan cluster. Dan yang kelima, mengelola akun email dan FTP. Nah, kita ke contoh yang keempat, yaitu Direct Admin. Direct Admin ini merupakan salah satu jenis kontrol panel yang memiliki akses cepat dan mudah digunakan untuk mengatur dan mengelola hosting dan website yang pada dasarnya dapat digunakan sebagai panel kendali web hosting. Dan Direct Admin ini juga bisa digunakan untuk mengelola website dan membantu penyedia web hosting dalam memonitoring sistem operasional di web hosting dan web secara interface atau tatap muka dengan basis web dan basis grafis. Contoh panel ini juga bisa mengatur dan mengelola jumlah website, akun email, dan lain sebagainya. Nah, Direct Admin ini juga sudah diprogram dia secara otomatis untuk menjalankan sistem operasi sehingga penyedia web dapat dengan mudah membagikan dan memberikan kepada pemilik website beberapa cara dan tips dalam mengatur dan mengelola website.
Oke, kita masuk ke contoh yang kelima, itu webmin. Nah, webmin ini merupakan control panel web hosting yang powerful dan sangat fungsional. Software yang dirancang platform Unix dan Linux dengan cara yang sederhana. Nah, si webmin ini merupakan control web hosting dan yang powerful dan dia sangat fungsional dan dia juga dirancang khusus dengan cara yang sangat sederhana. Nah, webmin cukup mampu untuk mengolah berbagai komponen lingkungan berbasis web dari pengaturan web server dan maintaining FTP dan email server. Webmin ini juga menawarkan beberapa fitur, yaitu yang pertama, dapat mengkonfigurasi dan membuat server virtual pada Apache. Dan yang kedua, mengelola, menginstal, dan menghapus paket perangkat lunak. Dan yang ketiga, dapat memiliki keamanan, Anda dapat menyeting fitur firewall. Dan yang keempat, dapat mengubah pengaturan DNS, alamat IP, dan konfigurasi routing. Dan yang kelima, mengelola database, tabel, dan field MySQL. Oke, sekarang yang contoh ke-6, ESP Manager, yaitu control panel berbasis Linux. Dan bagi Anda pengguna Windows, mungkin akan sedikit lebih kecewa dengan control panel yang satu ini, karena diberi fitur pilihan yang terbatas. Nah, ESP Manager ini adalah control panel yang memiliki tampilan dan desain yang lebih sederhana. Nah, selain tadi fiturnya yang terbatas, dan dia juga memiliki desain yang sangat sederhana jika dibandingkan dengan control panel lainnya. Nah, kekurangan dalam tampilan ini tidak menurunkan kualitas yang ditawarkan. Sudah kita bahas dari semua control panel yang sudah kita bahas, tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing antara satu dengan yang lainnya, yaitu untuk membantu dan mempermudah pengelolaan web hosting. Nah, dari keenam contoh kontrol panel yang sudah kita bahas sebelumnya ini, maka tujuannya itu adalah sama, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tujuannya itu, tapi memiliki tujuan yaitu untuk membangun dan mempermudah pengelolaan web hosting. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita ke fungsi-fungsi kontrol panel hosting. Apa sih fungsi dari kontrol panel hosting itu? Fungsi daripada kontrol panel hosting itu adalah untuk membantu penyedia web hosting dan user website dalam mengelola dan menjalankan fasilitas-fasilitas yang tersedia di dalam web hosting sesuai dengan kebutuhannya. Nah, inilah tugasnya atau fungsinya daripada si kontrol hosting ini. Dia yang membantu penyedia web, dia yang membantu penyedia web hosting dan user untuk mengelola dan menjalankan semua fasilitas yang tersedia di dalam web hosting itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, sekarang kita ke fungsi-fungsi kontrol panel hosting. Fungsi dari kontrol panel hosting itu ada beberapa, diantaranya sebagai berikut itu: pengaturan, registrasi, dan transfer nama domain. Nah, kontrol panel yang dapat melakukan proses pemindahan domain. Dia bisa mentransfer nama domain dan biasanya karena berbagai alasan. Misalnya, pelayanannya kurang bagus dan dari registrasi lama sehingga ingin pindah dan ingin menggabungkan domain dengan hosting dalam satu register. Selain itu, terjadinya transfer nama domain karena ada proses pemindahan kepemilikan nama domain. Dan yang kedua, penginstalan aplikasi. Fungsi kontrol panel ini adalah menangani pengguna tool yang akan digunakan untuk menguninstall program atau fitur Windows dan menambah gadget. Dan yang ketiga, pengelolaan email address, yaitu dapat menambah akun email, akses webmail dengan browser, dan konfigurasi email
klien. Itulah fungsi daripada si control panel hosting ini. Dan yang keempat, pengecekan statistik pengunjung website. Nah, dia juga bisa mengecek statistik pengunjung website. Tersedia fitur yang bisa melihat statistik visitor dan trafik website Anda. Jadi, Anda harus mengupgrade kapasitas slot yang memberatkan server internet dan juga dapat mendownload plugin dari luar yang memungkinkan dapat merugikan Anda dan penyedia web hosting, sehingga Anda tidak akan ribet jika ingin mengamati data statistik visitor website. Dan fungsi yang kelima yaitu backup data. Fungsi ini berkaitan dengan security system dan pengaturan database. Dan yang keenam, monitor performa server. Dalam control panel ini juga memiliki tool yang bisa digunakan untuk mengontrol status jaringan internet, melakukan perubahan pengaturan, menetapkan preferensi untuk berbagi file dan komputer, dan juga melakukan konfigurasi sambungan internet dan berbagai hal lainnya lagi. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi control panel web hosting ini yaitu sangat penting karena keberadaan control panel dapat mempermudah pemilik website dalam menggunakan fasilitas yang ada di dalam hosting. Nah, jadi control panel ini sangat berperan aktif untuk mempermudah pemilik website dalam menggunakan fasilitas di dalam hosting ini sendiri. Nah, sementara itu, fungsi control panel bagi penyedia hosting adalah sebagai panel kendali yang dapat membantu dalam pengelolaan seluruh fasilitas di web hosting yang dimilikinya. Oke, materi kita pada hari ini hanya sampai di sini ya. Dan semoga dan Ibu harap kalian bisa mengerti dengan baik, kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dan sampai bertemu kembali.